laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Tidak pernah bosan-bosan mengingatkan agar selalu tetap diawali dengan niat karena Allah. Niatnya ditata, dipasang niat karena Allah, wa yarjuna rahmatahu wa yakhufuna adabah. Mengharapkan rahmatnya Allah berupa surga dan takut siksanya Allah. Dibuka al-hadis. Babu maja'a, babnya apa-apa yang datang fi sana'iil ma'ruf, di dalam perbuatan yang baik. Di dalam perbuatan yang baik. Kalau di sini khusus ketika bergaul kita berbuat baik, ya, mengamalkan amalan-amalan yang baik. Haddatsana Abbas ibn Abdul Azim al-Anbari, haddatsana Nadr ibn Muhammad al-Jurashi al-Yamami, haddatsana Ikrimah ibn Ammar, haddatsana Abu Zumail an Malik ibn Marsad an Abi Dzar, dari Abi Dzar, qala berkata Abi Dzar, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun. Tabassumuka, tersenyummu. Tabassu itu tersenyum, ya, bukan tertawa. Senyummu. Fi wajhi akhika, di wajah saudaramu. Di wajah saudara itu berarti kita senyum kepada saudara kita. Laka, bagimu itu sodakotun, jadi sodako. Sodako paling ringan, paling mudah sebenarnya adalah cukup kita menarik mulut kita sedikit ke pinggir kanan dan kiri, akhirnya menjadi senyum yang manis. Kita perlihatkan di wajah saudara kita, maka itu menjadi sodako. Bisa tidak? Gampang itu. Nah, makanya 3S itu. Senyum, salam, sapa. Jadi senyumnya udah jadi sedekah. Salamnya jelas jadi pahala. Apalagi kita salamnya sesama saudara, ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh 40. Kan begitu dalam hadisnya. Setelah senyum jadi sedekah, salam jadi pahala, lalu menyapa. Nah, lalu berjabat tangan, bersalaman. Wah, rontok dosa-dosanya di sana. Luar biasa. Itulah kalau hidup rukun. Kan intinya di situ. Lo kalau nggak rukun, ketemu nggak balier, nggak jadi pahala, nggak jadi sedekah. Nggak menyapa, nggak salam, apa dalilnya? 3 hari berturut-turut. Nah, jelas lagi di situ. Kan tidak boleh, tidak halal membiarkan saudaranya selama 3 hari. Ya kan? Maka ketika di situ ada orang nggak rukun, ya, maka malaikat akan disuruh diam dulu di sana. Perhatikan. Dan di situ tidak akan diangkat dulu amalannya itu. Sampai apa? Sampai baikan. Biasanya Senin Kamis itu diangkat, orang-orang diampuni dosa, orang ini enggak. Dibiarin aja. Inilah kalau hidup tidak rukun. Monggo hatinya dibersihkan dari unek-unek jelek, dari sifat pendendam, ya. Jangan merasa paling benar. Kadang-kadang kita harus introspeksi. Makanya ada
jaraknya tuh 3 hari. Kita berpikir, barangkali kita yang salah, dan begitu. Ya, ingat, senyummu pada saudaramu jadi sedekah. Inilah kalau hidup rukun. Wa amruka dan memerintah kamu bil ma'ruf pada kebaikan. Perintah pada kebaikan. Wa nahyuka dan melarang kamu anil mungkar dari kemungkaran, alias amar ma'ruf nahi mungkar, iku sodakotun jadi sodako. Saling menasehati ketika ngaji, saling mengingatkan, itu semua menjadi sodako. Wa irsyaduka dan menunjukkanmu ar-rajula pada seorang laki-laki fil ardi di dalam bumi, ad-dhalali yang sesat. Ada orang nggak tahu jalan, biasanya mang-mang paket. Punten hari bumi lah, ibu iya di palih mana? Ayah paket ya. Oh, eta kapalih dinya. Menunjukkan orang dalam kesesatan di jalan, di muka bumi. Laka bagimu iku sodakotun jadi sodakot. Andaikan rumah bapak ibu karena yang paling depan kemudian menjadi pertanyaan-pertanyaan orang, nggak apa-apa, ridho saja. Ya, menunjukkan jalan itu jadi sodakot. Jangan ngedumel, nggak beli paket, nggak apa, kesini tukang paketnya, jangan. Harus senang. Kenapa? Menunjukkannya saja itu jadi sedekah. Nah, niati saja, niat karena Allah, ya udah jadi sedekah. Wa yasruka dan wabasruka, ya, itu wabasoruka, shotnya disukun, dimati. Wabasruka dan menuntunmu, menolongmu dengan cara menuntun. Lirrojuli pada seorang laki-laki ar-rodi yang buta atau rendah penglihatannya. Ya, bisa memang butanya betul-betul buta atau ya rendah di dalam penglihatannya, mungkin karena rabun dan sebagainya, hanya dia tuntun. Yang rendah, yang buta al-basori matanya, kita tuntun supaya tidak jatuh, tersandung dan sebagainya. Kita tolong dia. Laka bagimu iku sodakotun jadi sodako. Cara sodako itu tidak mesti harus berupa harta. Kita berbuat baik, kan tadi ada judulnya itu, di dalam berbuat baik. Ya, ini senyum jadi sodako, amar ma'ruf nahi mungkar lewat mulut jadi sodako. Senyum kan mulut tuh cukup ditarik sedikit jadi sodako. Lebih baik, lebih dalam lagi, dia bisa ngomong setelah senyum, dia ngomong yang baik, amar ma'ruf nahi mungkar jadi sodako. Lewat perbuatan nih langsung, dengan menunjukkan orang, ngasih tahu nih kesana kesini jalan jadi sodako. Atau lebih jauh lagi, menolong orang lain yang kesulitan di dalam penglihatannya, kita tuntun, itu juga jadi sodako. Wa imma totuka dan membuangmu atau menyingkirkan kamu al-hajaro pada batu, wasyaukata dan duri. Syaukah itu benda-benda yang tajam. Ya, kalau dulu seperti duri, kalau sekarang mungkin ada paku atau mungkin ada tulang ikat. Wal azma dan tulang, artinya yang membahayakan, yang sekiranya membahayakan. Ada batu, ya kan? Atau mungkin duri atau benda-benda tajam atau tulang mungkin. Ini toriki dari jalan, maksudnya menyingkirkan itu semua dari jalan yang dilewati orang,
Dan kita berpikir, wah ini kalau nanti ada motor lewat, ada batu di sini, wah nanti bisa jatuh. Akhirnya dengan kesadarannya dia singkirkan ke pinggir. Ada benda tajam, wah ini kalau nanti ada mobil lewat, kena, nanti pecah bannya, dia singkirkan. Atau ada tulang dan sebagainya lah. Laka bagimu iku sodakotun jadi sodako. Ternyata hal-hal yang sepele begitu Bapak Ibu, itu semua menjadi sodako, menjadi pahala. Kita lanjut. Waif roguka dan menuangkanmu mindalwika dari timbakmu fidalwi akhika di dalam timba saudaramu. Ada saudaranya yang bawa timbaan, kita sedang nimba nih. Kalau zaman dulu kan masih zaman nimba gitu ya. Oke, ember itu seret. Tiba-tiba ada orang datang bawa timbaan kosong. Lalu timbaan kita yang sudah penuh kita masukkan ke timbaan saudara kita. Laka bagimu iku sodakotun jadi sodako. Masya Allah ya. Atau mungkin kalau praktiknya sekarang nih dalam kehidupan sehari-hari kita, ada orang mau minum, kita udah ngambil minum nih, terus saudara kita mau minum, kita ambilkan nih, ambil saja. Nah gitu ya. Biasanya kalau di Mekah biasanya ya, kalau lagi ngantri, lagi mau minum air zam-zam gitu kan ngantri tuh, barbut gitu ya, terus sudah ngambil, ada yang memang sengaja dia diem aja di situ. Jadi kalau ada orang yang mau, udah diambilin, udah siap, gak perlu ngantri nih gitu. Ada yang modelnya gitu. Atau kadang-kadang sengaja orang lagi tawaf itu biasanya dia bawa air ya sekompan gitu. Jadi kalau ada orang lewat dikasih botolnya, terus nanti diisi airnya. Itu jadi sodako Bapak Ibu. Ya, sodako itu apapun jadi sodako. Makanya perbuatan-perbuatan baik intinya itu menjadi sodako, menjadi pahala yang tidak akan lepas, tidak akan luput dari pandangan Allah. Semuanya jadi sodako, semuanya jadi pahala. Ya. Nah, terutama nih, ya karena tadi kan menyingkirkan di jalan apa sebagainya, terutama yang paling ringan, paling mudah Bapak Ibu. Kalau dasar dalilnya begini, ini sebagai tambahan untuk memperkuat dalil ini, bahwa cukuplah orang itu dikatakan dosa, ya cukuplah dikatakan orang itu berbuat dosa, yaitu ketika berdahak di masjid. Di dalam masjid, ya kan, kalau zaman dulu kan belum pelataran begini, ya masih apa itu, masih pasir begitu ya. Cukuplah orang itu dikatakan dosa ketika dia berdahak di masjid. Sebaliknya dengan kalimat di dasar dalil ini berarti kalau kita membersihkan masjid, mengambil kotoran di dalam masjid, tidak mengotori masjid, itu juga sudah menjadi sedekah. Maksudnya apa? Ini masih problema yang ketika mengaji, dari awal masjidnya bersih, pulang-pulang jadi kotor. Nah ini berarti lam yacok dong, belum cocok. Ilmunya sudah kemana, prakteknya masih nihil, ya kan? Mari Bapak Ibu ya, kita perbaikilah. Kita bawa sampah dari rumah, ya bawa pulang lagi, jangan disimpan di masjid. Kalau andaikan nanti mengkhawatirkan mengotori karpet, ya diamparilah. Dulu saya masih ingat gitu ya, cara mangkulnya tuh, kalau bawa anak ke masjid daripada ngotori, lalu digelar tuh apa sarung atau apa, anaknya makannya di situ. Nanti kalau pas pulang diambil itunya, kemudian nanti digebrikan di luar. Nah, itu kan begitu. Itu salah satunya saja. Ya monggo. Caranya bagaimanapun yang penting jangan sampai kita tahu dalil bahwa katanya kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, kita sampai paham dasar seperti itu. Tapi dalam praktiknya kadang-kadang ya itu. Aqua bekas minum di mana wae, ya kan? Kun we ayam marbot, kun we ayam amal soleh, nggak begitu. Kita kembali kepada diri kita masing-masing, ya kepahaman kita supaya bersih. Bagaimana itu tadi?
Jangankan di dalam masjid, ketika kita lewat menjumpai ada sesuatu yang membahayakan, lalu kita singkirkan, jadi sodako. Apalagi ini rumahnya Allah, tempat ibadah, membuat nyaman orang ibadah, itu pun jadi sodako. Syukur-syukur suka bersih-bersih masjid, ya. Barangkali apa yang bisa saya sampaikan, barangkali tadi ada kata-kata yang kurang berkenan, maupun yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah paling bermanfaat dan barokah. Kita berdoa Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul qali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.